Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penjagaan, pemeliharaan, dan berkat-berkat-Mu pada hari kemarin untuk keluarga kami. Dan terima kasih untuk nafas kehidupan dan hari yang indah hari ini. Ya Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa kami, dan kami mohonkan Roh Kudus-Mu menyemangati kami dalam menyambut sakramen Maha Kudus, yaitu tubuh dan darah-Mu sendiri dalam bentuk roti dan anggur dalam misa Ekaristi. Ya Roh Kudus, pimpinlah kami saat ini dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari dalam masyarakat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38, dengan perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan penebus,
Kerahiman Allah ini mulai diwujudkan dengan melindungi Maria dalam kandungan Santa Ana dari sengat dosa asal. Tujuan Allah ialah supaya kodrat manusia yang diberikan Bunda Maria nantinya kepada bayi Yesus sungguh murni dan tidak terkontaminasi oleh dosa. Perlindungan itu terjadi dengan meminjam pahala yang masih akan dihasilkan oleh Yesus, putra Maria. Di lain pihak, perlindungan Allah itu tidak merenggut kebebasan Maria sebagai pribadi, karena Maria tetap harus berjuang di tengah kegelapan iman untuk percaya kepada Allah dan menyerahkan diri pada penyelenggaraan ilahi. Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda mengingatkan kita bahwa Allah Sang Pencipta terus aktif berkarya dalam segala sesuatu di dunia ini untuk mewujudkan rencana keselamatannya. Kita pun diundang untuk secara aktif menanggapi dan berpartisipasi pada karya Allah agar kita dapat menikmati keselamatannya di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Bunda Maria adalah teladan kita. Buah yang menggembirakan ialah bahwa kita bukan hanya ditebus dari dosa, tetapi juga diangkat menjadi anak-anak Allah. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum mengakhiri renungan dan bacaan firman hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, syukur dan terima kasih bahwa Engkau turut bekerja untuk kebaikan kami. Teguhkanlah iman kami untuk berani ikut serta secara aktif dalam mewujudkan kesejahteraan yang berasal dari Engkau. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.